imannya malah menurun. Apalah artinya tahun baru dirayakan dengan gegap gempita, euforia, bakar petasan, betul apa enggak? Bakar apa lagi? Jagung. Bakar jagung, yang punya jagung. Bakar ayam, yang punya Ayam. Kalau yang nggak punya apa-apa ya nggak bakar-bakaran, betul? Tapi kalau dirayakan dengan gegap gempita, dirayakan dengan euforia, dirayakan dengan senang-senang, apalah artinya kalau tahun yang akan datang menjadikan tahun menurunnya kadar keimanan kepada, menurunnya keistiqomahan kepada, betul? Coba kalau orang adakan yang kerja sampai 30 tahun ada enggak? Ada apa enggak? Ada loh di perusahaan yang sama. Sudah berapa tahun kerja? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ada loh orang kerja di PT yang sama. Ada apa enggak? Ada. Sebab dia bingung mau keluar mau kemana. Betul apa enggak? Akhirnya ya udah sekian tahun ada di situ. Itu nikmat apa bukan dari Allah? Nikmat. Yang penting jangan salah jangan salah niat. Kalau niatmu ingin mencari kesenangan, ketenangan, gak ada di situ hadirin. Karena itu pengabdian kepada dunia. Betul apa enggak? Oh, saya dengan bekerja bisa bangun rumah. Iya. Saya dengan bekerja bisa punya mobil. Betul. Saya dengan bekerja bisa punya motor. Iya, percaya. Tapi kalau kamu mati, kamu bawa itu mobil, bawa itu motor, dibawa itu rumah, yang 1 lantai, yang 2 lantai, yang 3 lantai dibawa. Kali saking namanya hasil keringatnya, nanti kalau gua mati, kuburan rada regaan ya. Kenapa itu mobil sayang? Betul apa enggak? Enggak ada. Kayak kemarin malam apa? Timnas main malam apa kemarin? Kamis. Malam Kamis nonton nggak? Nonton Timnas nggak kemarin? Nonton ya? Kecewa apa enggak? Kecewa. Ya salah sendiri. Punya harapan. Betul apa enggak? Karena harapannya menang. Iya. Akhirnya kalah, kecewa. Coba kalau nggak berharap, pasrah ke Allah, nggak bakalan kecewa. Jadi kekecewaan hidup itu berawal dari harapan. Semakin besar kamu punya harapan, maka yakin kamu akan semakin kecewa kalau harapanmu tidak dibawa kepada Allah. Silahkan punya harapan, bukan berarti nggak boleh punya harapan. Silahkan punya harapan. Kita punya pasangan, pasti punya harapan. Saya pengen punya pasangan istri yang soleha. Betul? Si suami bilang kepengen punya pasangan, punya harapan suami yang soleh. Masa suami soleha? Pakai kerudung dong. Soleh. Betul apa enggak? Pengen punya anak yang soleh dan soleha. Tapi tidak sedikit loh ya, orang hampir menyeluruh kekecewaan itu bukan dari apa yang terjadi dalam hidup. Kekecewaan itu adalah sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapanmu. Betul? Andaikan kamu boleh berharap, saya pengen punya pekerjaan yang layak, gaji yang mumpuni, saya pengen punya pasangan yang sayang, setia dan perhatian juga romantis, saya pengen punya anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah, pinter-pinter. Betul apa enggak? Berbakti ke orang tua. Setelah punya harapan, bawa kepada Allah. Ya Allah, harapanku aku serahkan kepada Engkau. Ya Allah, karena Engkau maha mengetahui di atas segala-galanya, Engkau maha berkehendak, yang Engkau kehendaki pasti yang baik buat saya. Untung ataupun rugi, menang ataupun kalah, pintar ataupun bodoh, Engkau punya rencana, dan rencanamu pasti baik buat kedepannya. Gitu.
biar nggak terlalu kecewa. Sebab orang kecewa biasanya ngomongnya tuh semrawut, betul nggak gitu? Wah parah ini mainnya, goblok banget. Nonton bola kan begitu, main lemes banget. Coba lu lari di lapangan, bukan lemes lagi, muntah. Jarang pada olahraga kok. Kemarin main cakep, orang main jelek banget. Ya kemarin sama sekarang kan beda takdir, Bung. Betul? Orang kan ada yang kemarin sehat pas hari ini sakit, ada apa enggak? Ada. Yang kemarin lancar dagangnya pas hari ini macet, ada enggak? Banyak. Setiap tarikan napasmu di situ tergantung apa? Ada takdir Tuhanmu. Setiap satu langkah kakimu di situ ada takdir Tuhanmu yang berbeda dengan langkah yang akan datang. Jangan dipukul rata, musuhnya lain, betul apa enggak? Lapangannya lain, harinya lain, staminanya lain, takdirnya juga lain, betul? Kalau orang tidak terlalu besar, boleh punya besar harapan, tapi bawa kepada yang maha besar, lalu terima dengan lapang dada apapun keputusan dari yang maha besar. Karena setiap orang tua saya yakin nggak ada yang punya harapan anaknya bangkrut. Pasti harapannya anaknya hebat, sukses, jadi disekolahin, dikuliahin, butut-bututnya malah semrawut. Ada nggak yang begitu? Nyesel akhirnya kan? Kenapa? Karena kamu punya harapan besar. Nyesel gue nyekolahin lo, sawah gua gede, pelataran diukur, betul apa enggak? Udah gede kayak begini doang. Ternyata kekecewaan itu bukan dari apa yang Tuhan tentukan atas dirimu, tapi salah kamu mengatur mindsetmu, salah mengatur pola pikirmu. Andaikan kamu punya harapan besar, dibawa kepada yang maha besar. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan semuanya urusanku kepadamu ya Allah, Engkau maha menyelesaikan urusan. Alhamdulillah. Pasrahkan aja udah. Saya pengen timnas ini menang, sudah pasrahkan, terserah Allah. Oh ada takdirnya, ada catatannya kok di Lauhil Mahfuz. Bukan karena apa-apa, bukan salah siapa-siapa, betul? Bukan karena lawannya lebih hebat, bukan. Biar lawannya hebat banget, kalau Allah takdirin menang apa enggak? Menang. Begitupun usaha. Biar warungmu kecil, isinya sedikit, sebelahnya warungnya gede, isinya macam-macam, tapi yang ngatur pelanggan itu siapa? Allah. Yang ngatur rezeki itu siapa? Allah. Kenapa harus takut? Betul? Kenapa harus khawatir? Sudah nikmati aja apa yang ada. Silakan kamu punya harapan, silakan kamu punya impian, silakan kamu punya cita-cita. Namun jangan pernah engkau sandarkan harapan, impian dan cita-cita dari selain Allah. Karena kalau kamu sandarkan dari selain Allah, pasti akan berakhir kecewa. Kalaupun jadi, iya nggak kecewa, tapi pasti akan sombong. Betul. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada campur tangan Tuhan di dalam keinginannya. Apabila terwujud apa yang diharapkan, pasti dia akan jadi orang sombong. Apa dia bilang? Bener kan? Betul gak gitu? Bener kan rencana gua? Bener kan omongan gua? Bener kan? Allah itu dilupakan. Naudzu. Tapi kalau dibawa ke Allah, ya Allah, saya kepengen nih jagoan saya menang pertandingan ini. Bawa, terserah Engkau ya Allah. Keputusan Allah terjadi apa? Ya sudah, masa saya mau ngelawan Tuhan? Betul gak gitu? Terserah Allah. Mungkin di balik ini ada rahasia besar ke depannya. Bisa jadi timnas yang akan datang lebih hebat lagi. Karena orang hebat tuh biasanya karena sering kalah. Ya benar, akhirnya banyak ilmu. Oh begini saya salah, begini saya salah. Orang yang jago dalam hidup biasanya melewati berbagai macam permasalahan. Betul lah gitu. Ya kalau dari kecil anteng-anteng baik, bukan orang hebat itu. Betul? Coba kamu lihat orang-orang besar berawal dari kepahitan apa kemanisan? Pahit. Dari kepahitan. Kalau orang yang berawal dari kepahitan, itu ada 100 pintu sukses terbuka untukmu. Amin. Allahumma.
Tapi kalau dari kecil udah dimanjain, semua dicukupin kok. Ya, pengen ini ada, jajan ini ada. Mau merihnya di mana? Bahasa kampung saya mau merih. Ngerti merih ya? Mau prihatinnya di mana gitu loh. Akhirnya dia anggap, ngapain mikir-mikir, ngapain mikir nyari. Akhirnya nggak mau mencari penemuan. Saya pengen ada. Pas orang tuanya jatuh miskin, ribet mau ngapa-ngapain yang kayak begini. Macul kagak bisa, ngaduk semen kagak becus, masang batu miring, betul, nguli kagak sanggup. Akhirnya luntang-lantung kagak jelas, ceritanya tinggi. Dulu mah saya dulu mah saya tanah semua punya saya ya dulu, karena mau punya orang. Dulu buat apaan dulu diomongin, betul apa enggak? Betul? Ini pembelajaran buat kita jamaah. Untuk tahun yang akan datang silakan miliki harapan, miliki keinginan, namun jangan pernah lupa sandarkan semuanya kepada Allah. Jangan sampai kecewa. Ya, jangan sampai kecewa. Saya mau nyari pasangan hidup supaya yang solehah, saya cari di pengajian, dapatlah pasangan di pengajian. Kagak taunya kayak harimau. Walak banget. Laki dehem dikit, apa dehem? Tabokin ini. Repot, betul nggak gitu? Akhirnya dia bilang, waduh, keras istri saya. Keras dari mana? Emang gatuk bini lo? Enggak keras. Cuma kamu nggak sesuai harapan kamu. Betul? Akhirnya kamu kecewa. Kalau kamu pasrahkan ke Allah, ya Rob, jodohkan urusan. Betul enggak? Pekerjaan atau rezeki urusan, bahkan hidup ini juga adalah urusan. Ya sudah, yang penting saya sudah punya harapan. Engkau alim, engkau mengetahui harapan saya, dan sudah saya bawa kepada engkau ya Allah. Selanjutnya ya terserah engkau, apapun yang Allah berikan. Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Enak gak hidup kayak gitu? Merdeka. Itu pasanganmu kayak harimau ya. Saya memang pawangnya. Kalau lu nggak sanggup ngerawatin kayak begini, ngapa? Kasih duit, kagak kasih duit. Harimau. Betul apa enggak? Belajar jadi pawang harimau. Waduh, bini saya mah licin banget, ribet urusan bini saya. Ya, punya bini lindung berarti. Harus pinter-pinter nangkep lindung, betul apa enggak? Lalu laki-laki ini kan imam, betul? Harus ada di atasnya. Di bawah mulu tumpah, hadirin. Betul apa enggak? Harus ada di atas. Yang nggak apa-apa ya Allah, jika engkau berikan watak istriku seperti harimau, saya akan belajar menjadi pawang harimau. Jika yang kau berikan umpamanya serigala, saya akan jadi pawang serigala. Gitu aja sih, beres. Orang makanannya sama kok. Betul nggak gitu? Makanannya sama. Asal kasih duit ke diem. Nggak ngomel, yakin. Makanya yang rajin ibadah kepada Allah. Biar Allah sayang, Allah cinta, nanti yang kamu pegang tuh berhasil. Bukan berarti ngaji nyari kaya, tidak. Kita ngaji nyari ridhonya Allah. Nah, kalau Allah ridho kepada kamu, apa yang kamu pegang itu jadi, hadirin. Karena Allah ridho, kamu usaha sukses. Kenapa? Allah ridho dengan kamu, maka ridho dengan usahamu. Amin. Allahumma amin. Tapi kalau Allah nggak ridho ke kamu, buka ini gagal, modal habis, untung kagak, utang di mana-mana. Allah nggak ridho. Kalau Allah ridho, kecil bisa jadi besar. Kalau nggak ridho, besar bisa jadi ludes. Betul? Betul? Usaha tidak tergantung permodalan. Hidup ini tidak tergantung dengan permodalan. Dimodalin 3 miliar mamanya, tabungin dah anaknya dari kecil, biarin buat masa depannya saya siapin nih 10 miliar. Nabung 10 miliar itu lama, ngabisin 2 malam juga habis. Pasangin koprok, kalah habis. Betul apa enggak? Gampang buat ngabisin daripada ngumpulin. Betul? Betul apa betul? Maka oleh karena itu di awal tahun ini kembali itu bagus saling mengingatkan. Jamaah mengingatkan tuh bagus mengingatkan jamaah. Yuk jangan sampai lalai kepada Allah.
biar hidup tidak kecewa, tidak marah-marah. Kan kemarin nonton bola marah-marah semuanya itu. Iya. TV habis. Udah marah-marah, fitnah lagi, pakai doping itu. Thailand pakai doping, kok wasitnya nggak ada loh. Udah pinter mau ngomong mah. Namanya juga supporter, betul bang itu. Bicara ngomong paling pinter supporter mah, nilai-nilai, suruh main mah kagak becos. Iya. Megang bola kayak kagak pernah, betul nggak gitu. Kalau saya kemarin nonton ya sudah. Kita ini salah sama harapan sendiri, betul apa enggak? Boleh punya anak, punya harapan boleh, tapi selanjutnya anak titipan Allah, biar Allah yang prosesnya, biar Allah yang menjadikannya. Yang penting tanggung jawab kita sebagai orang tua tidak kita telantarkan. Apa? Merawatnya, menjaganya, melindunginya, betul apa enggak? Mendoakannya. Selanjutnya terserah. Tidak sedikit orang tua tuh nyesel punya anak kadang-kadang. Nyesel gua punya anak lo, kalau tau gitu gua pitas dari kecil. Kenapa gua bisa marah gitu? Karena si anak jadi atau tumbuh besar tidak sesuai harapan. Ya salah kamu kok berharap disandarkan kepada makhluk. Harapan disandarkan ke Allah. Betul apa enggak ini? Yang punya usaha, ayo silakan. Pengen usahanya besar, silakan. Namun jangan lupa bawa ke Allah. Keputusannya apa? Terima dengan lapang dada. Sadarilah karena ini kebaikan-kebaikan. Ini adalah cara kita bersyukur kepada Allah. Pengen rizkinya ditambah apa enggak? Pengen nikmatnya ditambah apa enggak? Kan rumusnya sudah jelas. Ini rumus pasti loh jamaah. La in syakartum la azidanakum. Ini rumus pasti. Barang siapa bersyukur kepada Allah, nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Percaya apa enggak? Yakin apa enggak? Ini rumus pasti. Mengalahkan segala macam rumus, karena ini Al-Quran. Jadi kalau kamu pengen ditambah nikmatnya, kesenanganmu di tahun 2021 agar ditambah di tahun 2002, kuncinya adalah akhiri tahun 2021, awali tahun 2002 dengan bersyukur kepada Allah. Nah, itu rumus pasti, betul apa enggak? Betul. Yakin apa enggak? Itu nggak usah jauh-jauh, sudah nggak usah. Wiridan ini sekian ribu, mau wiridan 1 juta kali, kalau nggak syukur tetap nggak ditambah. Betul apa enggak itu? Saya wirid ini, usaha saya ini udah muter tasbih pada putus, orang syukurnya nggak ada, tetap aja walain kafartum inna adzabila syadid. Yang penting rumus pastinya syukur. Lain dengan rumus matematika, bisa ada bantahannya. Rumus fisika masih ada bantahannya. Rumus Quran tidak ada bantahannya, karena ini adalah firman-Nya Allah. Kalau rumus-rumus yang lain, olah pikir manusia masih bisa dibantah, karena di atas langit ada langit, di atas orang pinter ada yang lebih pinter, di atas Allah ada siapa? Nggak ada siapa-siapa, Allah saja. Betul apa enggak? Nggak ada yang lebih hebat dari Allah. Nggak ada perkataan yang benar selain perkataan Allah. Rumus pasti. Jadi kalau jamaah kepengen rumahnya tambah gede, kuncinya syukur. Warungnya pengen tambah gede, kuncinya syukur. Anaknya kepengen tambah pinter, kuncinya syukur. Betul apa enggak? Suaminya pengen tambah sayang, kuncinya syukur. Istrinya biar tambah takdim, kuncinya syukur, bukan ngeluh. Kalau ngeluh itu namanya kufur nikmat. Rumah cuma 2 langkah, kita ke sono mentok, sini mentok, syukurin jenong, biar itu rumah jadi 4 meter. Betul. Orang-orang mah ya Allah, pelataran yang kita buat ngangon kambing nggak bisa, kita pelataran depan buka pintu udah rumah orang. Betul apa enggak? Syukurin. Kuncinya di sini, rumusnya di sini. Supaya bisa syukur, jangan noleh nikmat orang lain, jangan ngelihat nikmat orang. Ini mah tiap hari bacain nikmat orang sekampung.
si anu lakinya udah naik jabatan, laki gua begini baik. Si anu udah beli motor baru lagi baik, motor yang terbaru itu ya PCX ya, picak. Begitu, betul apa enggak? Itu si anu kalau mulai kredit mobil itu, memang sanggup bayarnya. Urusan orang, ngapain lagi diomongin? Perasaan gue tuh tiap hari ya begini. Jadi bacain nikmat orang mulu, nikmat sendiri nggak pernah kelihatan. Akhirnya lihat yang lebih kaya, yang lebih sukses, gaji yang lebih besar. Ini inget ke laki nih, yang gaji pas-pasan, enak baik inget mukanya. Udah permintaannya banyak, gajinya orang gede. Betul apa nggak? Malasan naudzubillah kalau tidur ngorok, ngiler panjang banget. Lah ngelihat laki dibandingin sama artis Korea jauh. Siapa artis Korea yang ganteng itu? Tahu namanya? Hah? Tomingo. Jikun. Jadi laki yang resik ngapa? Mau lihat no, ada ganteng-ganteng buat lu kebanyakan nonton artis Korea, lihat laki ya nggak bagus. Kulitnya beda, makannya beda. Korea mau makan jengkol, kagak makan pete. Laki lu sama jengkol doko. Kalau makan goreng jengkol nabang, kayak dibandingin artis Korea, gue ampun dah. Ya lihat aja yang di samping lalu syukuri. Coba rumus matematika nih saya mau tanya, 1 tambah 1 berapa? Kata siapa 2? Belum tentu. Itu masih ada bantahannya. Kalau ibu nggak percaya, ibu punya 1 ekor ayam campur 1 ekor musang, jadi 2 apa kagak? Habis. Rumusnya beda matematika itu, betul gak gitu? 2 tambah 1 belum tentu 3, bisa jadi 1. Tapi rumus Allah, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa syukur dengan nikmatku pasti akan aku tambah. Ini pasti rumusnya. Wah saya nih punya nih 2 ekor ayam, saya campurin sama 1 singa, habis. Belum tentu 1 tambah 1 2 tuh belum tentu. Ada yang 1 tambah 1 ngalah 1. Betul nggak gitu? Udah kalau kagak paham diem aja. Kalau ditambah tuh belum tentu nambah. Kadang-kadang ditambah bisa berkurang, dikurang bisa jadi nambah. Rumus-rumus lain nggak pasti. Tapi rumus Allah itu pasti. Tapi walain kafartum inna adzabila syadid. Kalau kamu tidak syukur dengan nikmat Allah, adabnya akan lebih pedih. Percaya nggak? Ya gimana nggak pedih? Dikasih bertahun-tahun tapi nggak disyukurin, bahkan mengatakan tidak dapat nikmat. Siapa yang kagak sewot? Betul apa enggak? Ibu, saya kasih perumpamaan nih, punya tetangga bu, punya sayur asem dibawain, pepes peda dibawain, goreng teri dibawain, jengkol dibawain, pulang kampung bawa pete, bawa nanas ya kan dibawain. Tapi ngomong tetangganya, kita punya tetangga nggak pernah dibagi apa-apa, sewot nggak yuk? Sewot apa enggak? Allah kayak begitu. Hidup dikasih, ngelihat dikasih, ngirup nafas gratis, kagak pakai bayaran, ngelihat kagak pakai bayaran. Kita ngelihat ke tempat wisata membayar. Kita pengen monyet dong dibayar. Masuk ke kebun binatang, bayar apa enggak? Bayar. Ngelihat doang, megang mah kagak. Ada singa, ada gajah. Terus pulang boleh dibawa apa enggak? Enggak, ngelihat doang bayar. Allah ngasih dunia ini lebih indah daripada kebun binatang. Kamu ngeliat apa aja bisa, bayar apa enggak? Enggak, gratis. Kita masuk ke kebun binatang itu enggak seluas dunia. Berapa sih luasnya? Betul. Masuk ke apa lagi? Selain kebun binatang, taman buah, bayar apa enggak? Bayar. Masuk ke kolam renang, bayar apa enggak? Situ berenang di laut, kolam renang Tuhan gratis enggak? Berenang di empang gratis enggak? Di danau. Allah kagak mau bayaran, free, gratis. Coba kalau laut umpamanya, kata Allah, udah bayar malaikat, mau laut gue yang bikin, ayo mau ngomong apa coba? Tuh, yang dipetakan sawah bayar itu, tanah Allah kok. Ribet kita, nih udah jelas, wala in kafartum inna adzabila syadid. Kenapa
Kenapa saya katakan ini menyambut tahun baru 2022? Semoga tahun 2022 adalah hasil daripada rasa syukur kita 2021. Ditambah semuanya. Allahumma rizkinya ditambah, penghasilannya ditambah, usahanya ditambah, harmonis rumah tangganya ditambah, kedudukannya dinaikkan pangkat jabatannya oleh Allah, istiqomah cinta keyakinannya ditambah oleh Allah. Allahumma. Kalau masalah jodoh nggak usah dipikirin Bu, itu urusan Tuhan ya. Kotor ditambah lagi, nggak mungkin kelihatan muka laki lu mah. Tenang-tenang aja udah, betul apa enggak? Allah akan menyesuaikan udah, betul? Allah yang merencanakan semuanya, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu curiga, karena kecurigaan kamu akan menyiksa diri kamu sendiri, betul? Umpamanya jadi istri curigaan sama laki, ini kamu menyiksa dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu bermasalah dengan dirimu. Apa masalahnya? Kamu nggak punya keyakinan kepada suamimu, punyanya kecurigaan. Masalah apa bukan itu? Masalah. Lengkapi pikiranmu dengan keyakinan, kepercayaan, maka hidupmu akan lapang dan merdeka. Biar 2022 tuh ada perubahan, jangan ngereng mulu. Dikit-dikit lakinya bininya lakinya gimana rezeki mau nambah, betul apa enggak? Malaikat Mikail tuh kalau diutus ya Mikail ya, bawa uang Mikail ya. Ya Mikail ya. Bukan Israfil ngutip trompet. Bentar lagi nih. Tahun baru. Ada yang buat trompet enggak ini? Enggak ada ya, kali ngambil alih peran malaikat Israfil di trompet. Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Mikail, malaikat pembawa rizki, kalau diutus sama Allah datang mau menjumpaimu, kamu berantem, ini pulang lagi Bu. Dengerin, pulang lagi. Makanya itu laki urusan kagak dimenjes jadinya. Berantem mulu. Datang malaikat nih. Ya kan, mau ngasih rizki, lihat bini lagi ngereng, lakinya di pojok ngereng. Ini Mikail balik lagi, tanya Allah, kenapa Mikail? Lagi ribut ya Allah. Repot ngasih rezekinya, betul apa enggak? Kalau nggak percaya praktekin. Kalau nggak percaya praktekin. Ini ada tamu nih, rapih tamunya. Mau ngucap salam, tapi di dalam lagi cekcok. Ibu bertamu ke rumah orang, orangnya lagi cekcok. Jadi bertamu apa pulang Bu semuanya? Pulang. Nah, ngapain kita masuk ke dalam arena pertandingan? Mendingan pulang. Betul nggak gitu? Assalamualaikum. Juduer aja kan, piring dibanting. Wah, ini repot nih begini nih. Rencana mau ngasih bisnisan, jadi pulang apa enggak? Pulang lah. Repot gitu. Nikahnya tuh enggak suka. Makanya biar rezekinya lancar harus harmonis. Supaya harmonis, yuk terapkan di dalam diri kita kepercayaan kepada pasangan kita masing-masing. Amin. Allahumma. Kan masalah terjadi kan lantaran kamu nggak punya kepercayaan. Kamu juga akan bersalah dengan hidup ini kalau kamu nggak percaya kepada Tuhan. Masalah apa enggak? Masalah doa kamu lakukan, ibadah kamu kerjakan, tapi kalau kamu tidak punya kepercayaan kepada Allah, apa artinya? Betul? Kita sebagai suami yang sudah percaya kepada istri, jangan ragu. Oh, bisa lah bini saya mau tiap malam HP-nya tang ding dong dulu. Udah biarin. Nanti dia mau whatsappan kuntilanak. Betul nggak gitu? Udah biarin aja. Kalau jodoh saya nggak bakal lari kemana. Begitu prinsipnya Pak. Betul? Kalau memang dia jodohmu nggak bakal lari kemana. Tapi kalau bukan jodohmu, hatta kamu sembah sekalipun, kamu muliakan sekalipun, kamu layani dengan serela-relanya, tetap akan berpaling kepada orang lain. Tuhan itu lebih kuasa daripada kamu. Betul. Ada kadang orang bilang, ya Allah, padahal bininya bener banget ya, sayang semua perhatian kok masih misah juga. Dan memang sampai situ jodohnya, mau ngomong apa? Mau komplain, mau demo ke Tuhan, balikan suami saya, balikan suami saya. Tapi kata Allah, saya tuh sayang sama kamu, makanya saya pisahkan, saya akan ganti dengan yang baru. Itu aja pusing-pusing amat sih. Tenang aja, ukuran nggak bakal beda jauh.
Kapasitas Indonesia mah nggak bakal jauh, paling 15 menit. Nah, nggak bakal nyampe 2 jam setengah teklok. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini menghadapi tahun baru, punya hidup pola pikir baru. Rumah tangga tiap hari pasti berantem kalau nggak ada kepercayaan, saya yakin itu. Betul nggak gitu? Ayo usaha, kalau kamu nggak yakin dengan pertolongan Allah, gimana kamu bisa menjaga usaha kamu dengan baik dan benar? Sama kayak kita ngaji. Kenapa jamaah zikir manaqib Al-Baghdadi setiap Jumat malam Sabtu mesti penuh lapangan? Karena yang hadir orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah. Amin. Kalau nggak punya kepercayaan, sebentaran ngaji betul nggak gitu? Sebentaran jamaah nih ngaji nih, ngikut jamaah manaqib Al-Baghdadi. Ada yang 10 tahun apa enggak ini? Ada yang 12 tahun apa enggak ini? Ada yang 20 tahun apa enggak ini? Jarang-jarang yang kayak begitu. Ngaji paling bandar 3 bulan setengah. Dia nggak percaya. Kalau nggak percaya diriin udah pengajian di musola. Ayo pertama penuh musola. Walah ustaz ceramah panjang lebar, jamaahnya banyak. Bulan kedua aja udah mulai setengah. Udah agak lemas nih. Betul nggak gitu? Udah agak lemas. Bulan ketiga tinggal seperempat. Paham? Seperempat. Pojok kanan, pojok kiri, pojok belakang nih. Ya. Betul apa gitu? Yang hadir udah bagian yang tua-tua, yang muda udah kelihatan. Kenapa? Yang tua masih sadar di bawah tanah, nyender gitu musola nih. Ustaz ceramah udah serampangan, udah kata Ustaz, udah bagian kagak pada datang nih, kalau datang sendal doang, sendal gua imamin. Udah serampangan udah nih. Betul nggak gitu? Tapi jamaah manaqib bukan direkayasa, betul nggak gitu? Tapi memang dikehendaki kok sampai bertahun-tahun nih. Mohon maaf, saya mau tanya nih ke jamaah. Dulu sebelum ikut dikir manaqib, ya pernah ikut pengajian apa enggak? Pernah kan? Pernah sampai selama ini apa enggak? Enggak. Paling banter banget setahun itu kayak ikut pakai arisan. Nah ya kan? Sengaja diakal-akalin bikin arisan. Biar apa? Biar yang belum narik lagi datang. Yang udah narik agak hilang-hilangan. Betul gitu. Apalagi yang udah narik pas malam pengajian agak punya duit, udah kagak ada kabar nih. Di WA cek di satu, di telepon mailbox, betul nggak gitu? Datang ke rumahnya lagi kagak ada orang, buat naruh arisan kagak ada. Tapi jamaah manaqib dibentuk arisan kan, dibentuk kelompok kan, dibentuk keliling kan. Kadang yang duduk begini satu sama lain nggak kenal namanya. Tebang cengar-cengir doang. Gitu. Benar gitu. Iya. Kok bisa bertahan lama? Aneh ini loh. Ini kejadian aneh tapi nyata. Ngerasa nggak Pak? Kadang-kadang duduk di sampingnya cuma sama-sama nyengir doang. Iya. Iya. Ngobrol ki gantung ngobrolnya. Iya. Orang nggak kenal. Iya. Tapi saat zikir kalimatnya sama. Tepuk tangannya sama. Kenapa? Karena jasadnya memang tidak menyatu, tidak kenal masing-masing namanya, tapi hatinya menyatu. Di mana hatinya menyatu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu iman, satu keyakinan. Udah lah yang di samping kadang yang kenal cuma 2-3 orang, yang di belakang kagak kenal nengok. Makanya numpan air ge. Kadang-kadang air tumpah, yang sebelah kagak marah walaupun nggak kenal. Au gitu. Marah mah enggak. Coba kalau tempat lain numpain air, marah jangan salah. Kotok matanya. Air tumpain. Tahu kalau di Gamis belum lunas tumpain air. Dumel itu. Saya kalau nggak percaya, datang ke hajatan lah, pas lagi makan ada orang numpain piring, mamanya numpain lauk, coba kesel apa enggak? Kesel. Di jamaah kan enggak. Ini kan luar biasa, dan ini bertahan bertahun-tahun. Dan kalau nggak berangkat ada rasa kangen. Betul. Makin lama makin nggak berangkat, makin tambah kangen. Kalau dulu mah lain, nggak berangkat makin tambah merdeka. Betul nggak gitu? Karena pertama-tama nggak berangkat masih digeroin, masih dipanggilin. Emaknya si Ano datang pengajian mau mulain. Gitu kan, panggilin. Betul nggak gitu? Terus kagak datang juga, disamperin ke rumah nggak datang juga, besok orang tegur lo. Agak nggak ditanya. Bukan rombongan kita lagi dia Pak. Terus seragam gitu lain.
kurang ngaji. Enggak, jamaah lagi ini beda sendiri. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat luar biasa. Yang lebih lucu lagi, saya ngomong situ dengerin. Kita ini kadang-kadang nggak saling kenal namanya, nggak tahu rumahnya juga. Tapi ketawa ya ketawa bareng, sepemahaman. Ini luar biasa loh seperti ini. Betul gak gitu? Saya nggak tahu loh satu-satunya namanya siapa. Yang saya hafalkan cuma muka-mukanya doang. Makanya saya lihat mukanya si Anu, loh kelihatan ini. Cuma namanya saya nggak kenal. Betul. Jadi kenapa kalau nggak kenal nama? Ya karena kita nggak bikin database. Ini bukan partai. Betul. Makanya kalau umpama ada yang pengaduan, itu pengajian di sana kumpulin KTP, jikir manakib, kalau jikir manakib ala mana KTP segala. Zikir manakib nggak perlu database. Kenapa? Karena zikir manakib tidak diikat dengan data diri, tapi diikat dengan kecintaan satu dengan yang lainnya. Gak ada kumpulan kayak begitu. Betul. Kalau kita mau bikin partai, bikin ormas, butuh data diri, kartu pengenal. Ya mana lagi pakai kartu pengenal. Repot, ntar masa kartunya habis kagak diperpanjang, bukan jamaah berarti dong. Coba mana kartu tanda pengenalan Anda? Oh ini udah expired ini, masa berlakunya sudah habis. Nggak bisa begitu. Betul nggak jamaah? Dan alhamdulillah di Al-Mubarak ini dikumpulkan orang-orang yang memang cocok. Betul. Ya kalau nggak cocok melepas hadirin. Bau 8, umur 8, kalau dipasangin kenceng apa enggak? Kenceng karena memang pasangannya. Bau 8 dipasangin sama umur 10, kira-kira longgar apa enggak? Kayak orang Indonesia sama orang Arab. Longgar nih. Ya kan? Karena ukuran udah beda. Iya. Betul? Mau dipaksa kita tetap lepas lagi. Paham apa enggak? Karena memang bukan bagiannya. Jadi orang yang datang kepadamu itu adalah takaran dan ukuranmu. Orang yang tidak datang kepadamu gak perlu marah, gak perlu tersinggung, karena memang bukan takaran dan ukurannya. Jadi tinggal kita koreksi diri. Oh saya ini bau 8, jadi yang lepas kemarin kagak ngaji-ngaji lagi, berarti umur 10. Udah biarin be, ngapa? Kalau dipaksain di bannya mental. Nah paham? Betul? Jadi saya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Nih tuh ketakarannya cocok, takarannya pas. Kalau yang nggak pas mah diajak ngaji juga nggak betah, Bu. Enggak, dia ngomong kayak begitu, ngomong belak-belakan banget gitu, nggak kerasa berkesinggung banget rasanya. Dia ngomong oleh laki katanya punya bini kayak macam, memang gua bisa gitu. Jangan begitu. Emang bukan ukurannya. Saya pernah. Ini nih eksperimen. Ada jamaah yang ngaji. Setiap pulang ngaji saya kasih buat ongkos. Terus saya kasih. Ntar pas punya masalah saya bantu. Tetap berhenti aja gitu. Padahal saya sayang sama dia supaya dia istiqomah. Ternyata saya pikir apa yang salah ya? Nggak ada yang salah. Memang bukan bagian, bukan ukurannya. Tapi kalau memang ukurannya kenceng itu hadirin, ditarik nggak bisa itu. Betul nggak gitu? Orang kalau sudah ukurannya karena memang demen sama demen, mau dipisahkan pakai apa nggak bisa ini. Nggak bakal bisa. Emaknya ngomong jangan pakai nyari laki yang kayak begitu, gua agar seperti lagunya Semarang Tai. Umpamanya. Tetap nih si anak. Sama. Saya sudah jatuh hati, jatuh cinta sama dia. Lu mau dikasih makan apa? Gawe enak kagak biar seburet. Betul? Nama ini dia kagak pada bisa, kagak becus ngapa-ngapain. Mau dikasih makan cinta, biarin. Orang udah bagiannya, ukurannya. Terus emaknya si Lana ngomong, ngapain nyari bini yang kayak begitu? Udah cungkring, rewel, buji. Udah sama mertua menjak mesem baik. Kagak pernah ajar pisan. Kalau punya makanan dibekep dewek. Udah apa enggak? Dia beli durian, kita cuma minum uangnya doang. Goreng ikan asin, kita bagian baunya doang. Dibawain enggak pernah. Apa kata lakinya? Habis gimana? Udah cinta. Memang ukurannya. Bau 8 ketemu umur 8, bau 10 ketemu umur 10. Udah bagiannya. Kalau sudah diikat dengan perputarannya jalan hidup, maka mentok klop jadi satu. Walaupun lakinya ini galak tetap sabar, walaupun bininya guji tetap sabar, walaupun cakar harimau dikeluarin tetap sabar, walaupun gigitan ular kobra dikeluarin tetap sabar. Apalagi semburan di pagi hari, kurang enak banget.
Laki lagi ngeringkuk, bini megang sapu, sambil nyapu sambil nyembur. Kan begitu seringnya orang kita mah. Pegawai mah jalan, nyuci piring jalan, mulut juga jalan. Benar. Gua mau jadi bini kurang apa katanya? Kurang sayang apa? Sama anak, sama aduh kaki segala macam dia mau apa buat urutin. Kadang kita dandanin, apa kita ini? Orang tua nyakitin hati, najes gua mau kalau gitu. Kan begitu. Iya. Betul apa enggak? Tapi karena memang takarannya tetap bertahan sampai mati. Alhamdulillah. Itulah rahasia Allah. Makanya belajar jadi hamba yang bersyukur dengan nikmat-nikmatnya. Betul? Itu rumus pasti. Jadi kalau jamaah yang karyawan kontrak pengen jadi karyawan tetap, syukuri karyawan kontraknya itu. Situ biar minta doa kemanapun, ya, biar tirakat apapun, nggak puasa hari lahir, puasa Senin Kemis, ngasih ini ngasih ini, tapi nggak bersyukur sebagai karyawan kontrak itu sulit buat naik, sulit sekali. Kamu yang punya rumah tinggal masih kontrakan, syukuri. Gitu loh, dan nggak perlu lihat ke bawah, nggak perlu lihat ke atas. Kadang kan orang ngasih resep gitu ya, ini supaya syukur, yuk kita lihat saudara kita yang nggak punya. Bukan begitu caranya. Kalau gitu nanti merendahkan orang. Kita mau bersyukur ya, masih makan sehari 3 kali, mah tetangga kagak makan, bantuin. Bukan dijadikan tolak ukur, betul apa enggak? Kita mau beruntung masih punya motor, yang lain mau punya sepeda. Sombong itu namanya, merasa lebih baik dari orang. Salah konsep yang seperti itu, jangan dipakai. Konsep yang seperti itu konsep yang salah, konsep yang keliru. Kamu bersyukur dengan merendahkan orang lain itu konsep salah. Kamu bersyukur, apa artinya syukurmu? Kalau di dalam syukurmu kamu merasa lebih baik daripada orang lain. Salah, jangan lihat ke atas, jangan lihat ke bawah, lurus ke depan aja udah. Betul? Sebab kalau kamu jalan terlalu nunduk, ini bisa jeblok pohon. Terlalu dangak kejeblus lubang. Paham apa enggak? Iya. Jadi jalan yang baik itu mata atau pandangan lurus ke depan, toleh kanan kiri itu sewajarnya saja, jangan terlalu sering. Karena kalau toleh kanan kiri terlalu sering dicurigain maling. Percaya apa enggak itu? Iya. Nah, ini konsep loh, ini rumus loh, betul nggak itu? Betul. Jadi hidup ini adalah Jalanan. perjalanan berawal dari alam kandungan, berakhir di liang lahat atau kuburan. Perjalanan. Kamu jalan terlalu nunduk, selalu ngeliat orang yang di bawah kamu. Beruntung kita sama rumah masih ada, dijual. Beruntung kita punya kendaraan, nggak punya, ngicil ke jalan kaki. Beruntung kita punya laki, ditinggal mati. Bukan begitu cara konsepnya, salah. Karena itu nanti merendahkan orang lah. Jadi syukurmu itu batal. Nah, syukur itu cukup lihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu sesuai dengan kebutuhan di dalam hidupmu. Allahumma amin. Allahumma amin. Jadi tinggal lihat aja, alhamdulillah ya, Allah ngasih kendaraan jadi kita ngaji kemana-mana gampang. Alhamdulillah. Mau ngaji rutinan gampang, isi bensin ya gampang, kan begitu. Alhamdulillah sekarang banyak saudara di mana-mana, jadi mau hajatan juga gampang. Enak ya begitu. Alhamdulillah karena kita punya kenal banyak orang mana-mana, jadi puter-muter Bekasi. Kan kadang ada orang Bekasi, daerah Bekasi sendiri belum pernah di Sabah. Ada apa enggak? Ada, umur udah 40 tahun di kampung dia muter-muter. Keluar dikit kagak tahu, akhirnya pas ikut zikir manakib kan alhamdulillah nyampe kemana-mana. Kan begitu sebenarnya. Kalau jujur kayak ngapa? Betul nggak gitu? Baru tahu, ini kampung ini, masih Bekasi, nggak masih. Belum Sumatera belum, masih Bekasi. Ada loh orang hidup itu sampai tua tuh nggak muter kemana-mana. Ada apa nggak? Ada. Pas hidup mana kita muter-muter. Setuju nggak itu? Bisa lari ke Kampung Ono ternyata Tambun juga ada 2. Ya, kita Bekasi punya Bogor juga, Bogor Penggarukan. Bekasi mah punya macam-macam. Bogor punya, Irian punya, tapi nggak pakai Jaya, Irian doang. Betul nggak gitu? Kampung Irian Bekasi. Apa yang nggak punya di Bekasi? Bulak kapal punya, walaupun cuma bulakan doang. Kapalnya mah kagak ada. Punya.
Betul? Betul. Paling indah tuh Bekasi. Kenapa saya katakan paling indah? Ya karena kita orang Bekasi. Tanpa saya merendahkan kampung lain, tanpa saya merendahkan kabupaten lain, tanpa saya menistakan kabupaten lain, cukup saya syukuri aja kita tinggal di Bekasi, ngomong gaya Bekasi, enak, makan ala Bekasi. Orang Bekasi dikasih makanan pizza, matanya ini muter-muter. Ini begini men rasanya ya. Dikasih spaghetti, nyengir, ini kayak begini. Dikasih makan steak, bingung, makan emang daging doang, nasi kagak. Steak memang agak makan nasi. Betul nggak gitu? Makan gitu, katanya daging mah gede, sepiring mentung. Lah nasi udah dikasih, kurang kerjaan. Betul mama lagi makan mau makan nasi sama lauk. Lauk dong kita gadoin, makanya gue udah gemuk-gemuk, bukan begitu. Steak emang begitu. Makan mie ayam protes. Makan mie ayam, ayamnya dikit banget, namanya mie ayam. Ayamnya dikit, kalau pengen banyak ganti ayam mie. Kan banyak yang komplain begitu. Kita makan mie ayam, disuruh ayamnya dikit banget. Mie ayam, mie-nya dulu. Pengen banyak ayam mie. Simpel apa nggak nih pola hidup nih? Udah nggak usah pusing-pusing hidup mah. Apa ini pusing-pusing? Setiap orang bawa takdir masing-masing. Nggak perlu pusing-pusing buat desain apa sih? Ini kadang-kadang kita ngerasa pinter sih. Jadi bikin blenger sendiri, pinter jadi keblinger. Pokoknya gua atur begini. Emang bini lu catur mau diatur mulu. Mau laki lu catur mau diatur mulu. Laki dikasih jadwal. Buset. Pokoknya pulang kerja langsung nyampe sini udah diam di rumah. Jangan pakai kayak kemana-mana. Udah diem di rumah. Itu laki lu sus tantangan baik. Ngobrol kagak, main catur kagak. Betul nggak gitu? Ayo berpikir yang rasional untuk menghadapi tahun baru. Tapi ingat pesan saya yang paling utama. Apa? Untuk bekal kita tahun 2002, syukur kepada biar semua ditambah oleh Alhamdulillah. Saya sudah nyiapin ayam. Ya, nanti setelah bubar pengajian. Nyiapin doang tapi belum diambil. Saya siapin di pasar mini. Pasar Tambun. Saya siapin semua, tenang aja mah. Jadi jamaah yang berminat tinggal datang ke sana sebut nama saya. Pak, ini ayam. Iya. Gitu bagus sama warung. Udah gitu aja. Berapa harganya? Jangan sertakan juga itu pertanyaannya. Jangan cuma nyampe di nama. Nama ini sebagai wasilah, sertakan juga permohonanmu. Lah kan Syaikhul Qadir bilang gitu ya. Sa'altahumullahu ta'ala fas'aluhu bih. Minta kamu ke Allah, sebut nama saya, suruh ngomong permintaan. Jadi kamu datang sono ke ayam-ayam yang sudah saya siapkan, ke jagung-jagung yang sudah saya siapkan di pinggir jalan, saking cintanya saya kepada jamaah itu. Iya. Benar saya siapin semua itu. Tinggal kamu berani menebusnya saja. Betul? Iya. Ya biar ada anunya lah, kalau apa namanya? Penebusannya. Orang kita aja akikah kok. Akikah tuh ngapain? Kan nebus kan? Nebus akikah itu, akikah anak. Kalau yang cewek 1, ya kan? Yang laki 2 kan? 2 ekor. Kenapa laki 2? Ya tahu sendiri, laki memang 2 kan, gitu kan? Telurnya. Betul nggak gitu? Ya kayaknya 2. Jangan gimana? Oh ini mau wadon kelana-lanangan jadi akikahnya 2. Kalau bisa wadon tetap wadon. Bos. Jadi mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan di 2001 ini, di 2021 ini, betul nggak? Allah tambah di 2022 ini. Amin. Gak kerasa ya kita udah hidup di tahun 2022 ya. Aneh juga ya. Dulu tuh perasaan tahun 2000 itu tahun yang sangat luar biasa, ternyata biasa-biasa aja. Toh masih di kampung masih makan jengkol-jengkol juga. Pikir saya tahun 2000 nanti akan ada mobil yang terbang gitu loh. Segala macam imajinasi saya ke situ. Karena nanti tahun 2000 begini kayak di film-film Star Trek gitu. Nggak taunya saya masih begini juga. Masih main cok di pohon rambutan. Tapi saya lucu juga.
Anu kupon jalan dulu ya. Mau nyumbang apa enggak? Mau nyumbang apa enggak nih? Ini bentar lagi nih, ya. Rapi nanti ini masjidnya bentar lagi rapi. Ya kupon jalan dulu ya. Biar bisa nyantai ngerokok dulu. Ini kan baru jam 11 nih. Ntar jam 12 itu kan pergantian tahun nih. Nah, yang bawa petasan pasang boleh, tapi rada jauhan, jangan di tengah-tengah. Yang bawa Ayam. nggak ada ibu ayam nggak ada saya lihat dari tadi saya mantau pakai CCTV. Saya tanya, ada yang bawa ayam tukang parkir, saya tanya nggak ada kayak ya udah DL berarti. Nggak, saya emang nggak berharap itu kok, karena saya tahu kalau berharap pasti kecewa. Jadi nggak usah berharap. Ya saya kasih ini lagi kupon aja dulu lewat lah ya, kupon lewat ya. Ayo dibantu yuk bareng-bareng semua ya. Ibadallah rijalallah